Mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno menyoroti laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, yang berujung pada penetapan tersangka terhadap Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Oegroseno menilai laporan yang dilayangkan Jokowi pada 30 April 2025 tidak jelas dan tidak memuat uraian detail mengenai perbuatan pidana yang dimaksud. Ia menilai laporan tersebut berpotensi melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP lama serta pasal 2 KUHP baru. Pernyataan tersebut disampaikan Oegroseno usai diperiksa sebagai saksi ahli hukum acara pidana yang diajukan kubu Rai Suryo CS di Polda Metro Jaya. Kamis, 12 Februari 2026. Menurut Oegroseno, laporan Jokowi hanya berisi pernyataan merasa dihina dan direndahkan, tanpa menjelaskan secara eksplisit tindakan apa yang masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau fitnah. Selain itu, ia juga menilai tidak lazim jika pelapor melaporkan lebih dari satu orang sekaligus dalam perkara delik aduan seperti pencemaran nama baik atau fitnah. Oegroseno menegaskan, dalam praktik hukum, delik aduan biasanya menyasar satu terlapor berdasarkan satu perbuatan pidana yang jelas. Oegroseno juga menyoroti langkah penyidik Polda Metro Jaya yang membagi para tersangka dalam beberapa klaster. Ia menilai pembagian klaster semacam itu tidak dikenal dalam ketentuan KUHP lama maupun KUHP baru. Dalam kasus ini, Rai Suryo CS disebut masuk dalam klaster 2. Sementara klaster pertama terdiri dari Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, khusus Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, status tersangka mereka telah dicabut setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, pada 13 Januari 2025. Penghentian penyidikan tersebut dilakukan setelah keduanya mengajukan restoratif justice yang disebut disetujui oleh Jokowi. Oegroseno menilai, jika memang tindak pidana dilakukan bersama-sama, maka rujukan hukumnya adalah pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dan pembantuan tindak pidana, bukan pembagian klaster yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam KUHP. Ia juga memperingatkan agar istilah dan model hukum semacam itu tidak dijadikan kebiasaan baru karena berpotensi merusak sistem penyidikan di masa mendatang. Selain itu, Oegroseno turut mengkritisi pasal yang disangkakan kepada Rai Suryo CS. Ia menilai penetapan pasal tersebut berpotensi melanggar pasal 63 KUHP, yang mengatur bahwa apabila terdapat tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, maka yang seharusnya digunakan adalah pasal tindak pidana khusus. Oegroseno juga menyinggung penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai. Menurutnya, penghentian penyidikan seharusnya berdampak pada seluruh tersangka karena 8 orang ditetapkan tersangka berdasarkan satu laporan yang sama dari Jokowi. Ia menegaskan penghentian penyidikan tidak bisa dilakukan hanya terhadap sebagian tersangka, sementara tersangka lainnya tetap diproses. Apalagi jika penghentian penyidikan dikaitkan dengan restoratif justice, maka alasan penghentian harus dijelaskan secara terang dan konsisten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.